saving. Bapak mungkin yang jauh saya sedikit cerita bahwa kami pertama kali dibantu gedung cuma satu ini sampai sana aja lain itu 2008 bentuknya sederhananya dengan rabat gini aja di kami, dan alhamdulillah perjalanan kami dan juga baru jadi dari hasil itu Pak. Memang bukan hanya itu, ada donatur-donatur yang kami terima, tapi adalah kami juga ada satu kebanggaan bahwa pengelolaan kami ada hasil. Jadi setelah ini cuma ini terus bangun ini, setelah itu bangun ini. Jadi artinya rencana memang satu ruang sebagainya juga. Di situ ada nantinya ada karaoke juga bagi keraton aja istirahat gitu, karena itu juga full musik Pak di sini. Sampai Pak Lurahnya datang sini nih apa lagu ya? Iku panturapur. Ya. Jadi itu Bapak, jadi alhamdulillah bahwa kami mengutamakan iuran warga masyarakat. Jadi tiap RT yang ada di sini itu 150 ribu. Ya, jadi kemudian untuk yang pengelolaan yang di sini itu kita memang dari situ kita sisihkan 20% Bapak. 20% itu adalah satu saving. Ya, termasuk ini, termasuk kadang-kadang kita ada piknik bareng pengurus, karena pengurus ini ada tidak mendapatkan upah Pak. Ya, piknik utamanya kita memang rencana 6 bulan sekali, tapi nggak tahu tahun ini mundur ini belum. Apakah dijadikan satu besok ke Singapura atau nggak tahu, nggak tahu. Iya, gitu Edi. Terima kasih Pak Yoyo. Kami mendapat gambaran bahwa memang yang membuang itu yang membayar Pak ya. Jadi ada kesadaran dari masyarakat, mereka membuang sampah, mereka harus membayarnya. Tidak boleh gratis. Kecuali kalau dia tidak membuang sama sekali lah itu Pak. Ya, terima kasih Bu Ena, monggo. Ada yang lain monggo. Ada yang lain? Monggo Pak. Monggo. Ya, kalau tadi Pak Edi mengatakan bahwa siapa yang membuang itu harus membayar, itu memang ada ini ya, ada prinsip dalam lingkungan bahwa yang membuang, jadi polluters must pay, jadi yang membuat lingkungan kotor atau yang membuang sampah itu harus membayar. Tapi ada juga yang taxpayer katanya, rather than polluter must pay. Jadi maksudnya itu tidak ditarik langsung dari warga, tetapi dalam bentuk tax, dalam bentuk pajak-pajak. Cuman kelihatannya lebih ampuh kalau kita tarik aja langsung dari warga ya, karena kelihatannya langsung hidup di sini untuk hal tersebut. Demikian juga sebetulnya untuk pemakaian air juga bisa dibuat seperti itu Pak. Jadi misalnya sungai yang mengalir di belakang mungkin dibuat pemakaiannya untuk apa. Nah itu juga bisa ditarik juga ditarik juga uang gitu untuk hal tersebut. Misalnya ada warga menggunakannya untuk kebunnya mungkin gitu, itu bisa ditarik karena ternyata ketersediaan air juga kan harus kontinu, harus ada gitu. Ya mungkin ada lagi ibu-ibu. Bapak silakan Pak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan. Dalam perjalanan KSM, hal yang sangat dirasa penting adalah sosialisasi atau pembelajaran awal, pengetahuan awal tentang sampah kepada masyarakat. Ini sangat penting dan sudah dilakukan oleh KSM. Ternyata banyak kesempatan itu sia-sia karena sosialisasi dalam bentuk ceramah itu lama-kelamaan tidak menarik, sehingga kami ingin beda penampilan dalam bentuk tayangan, gambar lebih menarik, apalagi gambar gerak itu akan lebih menarik, dan biasanya kalau menarik itu akan mudah mengingat dan daya ingatnya lebih panjang. Hal itu sering kami keluhkan, bahkan kalau ada tamu dari pemerintahan, baik itu BLH maupun DKP, disuruh membuat proposal untuk diajukan,
kami ajukan. Dalam masyarakat lingkungan lewat musrenbang, pengajuan juga sudah kami ajukan sampai 3-4 tahun beruntun, sampai detik ini belum ada terrealisir. Yang menjanjikan sudah ada dari pemerintah itu. Nah, sehingga kesulitan-kesulitan itu masih klasik kami temui. Barangkali lewat forum ini pengabdian masyarakat dari program Ibu bisa memfasilitasi kepada siapa kami harus bisa mengadu, karena peran pemerintah terus terang sampai sekarang belum kami rasakan sama sekali. Kalau kami mendapat cerita dari teman-teman itu ya iri dibanding program di Pulau Bali dengan program Simantri apa itu gubernur langsung membentuk perdanya dan terjun langsung. Kalau ada perhotelan atau usaha di lingkungan, dia harus membeli pupuk masyarakat yang terdekat di situ. Wajib, karena 30% harus RTH, ruang terbuka hijau, sehingga tanaman di hotel itu lewat KSM yang dekat itu akan tersalur pupuknya. Kalau tidak, perizinnya dicabut, sehingga di Bali tidak ada usaha yang berani melanggar itu karena dengan tegas dan tertib. Artinya keterlibatan pemerintah sangat berperan. Demikian pula dari Sivitas Akademi di sana juga berperan dalam penyuluhan maupun penelitiannya. Nah, sementara di Semarang anjuran-anjuran dari pemerintah sekedar anjuran, hanya gaungnya terasa dikala mendekati Adipura. Kalau sudah mendekati P1, wah gencarnya bukan main pemerintah turun ke sini, Pak persiapkan, Pak persiapkan. Nah, kami setiap hari sudah kondisi siap. Hanya kami menunggu kapan peran pemerintah keterlibatannya kepada kelompok-kelompok yang peduli lingkungan seperti ini. Jadi perjalanan waktu memang kami masih menunggu peran aktif dari pemerintah lewat perda maupun action-actionnya, dan Sivitas Akademika ini yang lebih banyak ilmu untuk meratakan pada masyarakat banyak. Demikian Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, monggo di ya, silakan di itu slide-nya diicip-icip, dicoba. Sudah semua mendapat? Sudah? Ada yang belum mendapatkannya? Sudah ya? Ya, silakan di itu, silakan dimakan. Udah. Ya, Bapak mudah-mudahan ya nanti kami sampaikan. Mungkin yang paling berperan di sini seharusnya BLH ya, Biro Lingkungan Hidup yang ada di baik yang Kota Madia maupun yang di Gubernur yang tingkat provinsi. Nanti akan kami sampaikan untuk hal tersebut, dan kami juga dari perguruan tinggi karena kebetulan kami programnya ada studi ilmu lingkungan. Kami juga siap akan selalu membantu bapak-bapak dan ibu yang ada di sini karena emang ini suatu pengelolaan sampah itu merupakan satu hal yang juga merupakan proyek dari kami juga, bahwa semua penduduk itu harus sadar akan lingkungannya, harus sadar akan pengelolaan sampahnya, sehingga banyak juga mahasiswa kami yang meneliti mengenai pengelolaan sampah ini. Jadi dilihat dari life cycle, ada yang melihat dari life cycle analisisnya, jadi maksudnya dilihat dari daur hidupnya, dari mulai hulu sampai ke hilirnya. Nah, mudah-mudahan ini juga bisa juga membantu di sini kalau kami sudah menyampaikannya kepada yang pemegang kebijakan dalam hal ini. Mudah-mudahan ya Pak. Jadi mungkin yang tadi saya catat gitu kelihatannya memerlukan ini ya, memerlukan untuk OHP bangsa begitu ya. Bukan hanya OHP. Jadi untuk ini ya, untuk tayangkan dia LCD dan sebagainya. Baik, nanti akan kami sampaikan karena LCD memang merupakan suatu kebutuhan, dan mungkin juga disediakan film-film mengenai pengelolaan sampah, itu akan sangat menarik sekali, betul sekali. Saya ingin bertanya juga Ibu,
Kalau kantong-kantong plastik yang bekas ini, bekas kemasan minyak, bekas kemasan deterjen dan sebagainya, itu yang mengajari ibu untuk membuatnya? Ada beberapa ibu. Oh, ada berapa ibu? Sebelumnya diajari oleh Marimas. Marimas memberi. Kita pernah dilatih dari Marimas dan dibawakan alat-alatnya juga dari Marimas. Ya. Setelah itu ibu-ibu terus action sendiri-sendiri. Dan pernah kita dilatih oleh Depnaker caranya menjahit. Mesin jahitnya diberi juga, Bu? Iya, dari Depnaker. Lupa Pak Yaya. Iya, diberi juga oleh Depnaker. Kemudian produknya sekarang ditampung oleh siapa, Bu? Produk hasil buatannya itu? Sementara dulu di sini, Bu. Iya. Tapi terus kalau ada kunjungan, ada dibeli. Iya. Jadi hanya sebatas ada datang tertarik dia, jadi nggak ada yang menonton kemudian. Tapi rutin dibuat gitu, Bu? Ya saat ini karena nggak ada ini ya nggak lagi. Cuma yang pesan-pesanan dia, misalnya Mbak Ani itu yang sekarang lagi ini kan pesanan buat. Oh gitu. Terus kemudian ada teman-teman remaja kami yang membuat miniatur dari bungkus CD tempat di situ, mobil dan sebagainya. Itu juga. Bahkan kalau itu tuh sebenarnya karena waktunya aja ya Pak ya, karena sendiri kan sekarang mendampingi pemain bandnya, mendampingi Pak Ganjar Putri. Itu sebenarnya pesanannya banyak. Mampu memproduksi berapa Pak kalau misalnya tidak pesan gitu? Kalau misalnya dipesan gitu, mampu sampai berapa gitu untuk memenuhi pesanan itu? Berapa ratus atau berapa? Untuk kantong plastik itu mungkin bisa dipakai. Kantong plastik itu kalau yang kantong plastik ya jawab yang membuat. Ya mungkin kan kantong plastik itu mungkin buat seminar gitu kan, siapa tahu perlu gitu kan. Kalau Ada yang pesan. dari plastik saya pikir terlalu dan itu memang lama sekali karena itu intinya disulap. Oh disulap. Oh jadi bukan yang dijahit kotak biasa gitu tidak ya? Iya. Dijual berapa kan satunya? Satu produknya? Minimal 150 ya Mbak. 150.000. Yang tas. Oh yang tas 150.000. Kalau yang bros itu sekitar 10.000 ya 15.000. Oh. Ada bapak Ya. Mbaknya? Saya pikir itu yang apa, tas sederhana, kalau misalnya ada pesanan buat seminar gitu kan, tidak usah dianyam-anyam gitu. Kalau yang